Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Arifatul Mutmainah dari PBSE semester 3. Saya akan menjawab soal UTS Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama adalah dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan masyir terhadap perekonomian. Jadi jawabannya adalah para ekonom modern saat ini telah menyadari bahwa bunga itu mengandung mudorot, yang mana karena mengambil keuntungan tanpa resiko atas usaha yang dikelola oleh peminjam, yang artinya sebuah ketidakadilan dan dapat menimbulkan berbagai krisis. Pakar ekonomi meyakini bahwa krisis ekonomi ini disebabkan oleh sistem ribawi. Jawaban yang pertanyaan kedua adalah fungsi dari DPS, yaitu yang pertama adalah mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua adalah membuat pernyataan serta berskala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan dengan sesuai ketentuan syariah. Yang ketiga adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Jenis yang ada pada bank syariah ada 3. Yang pertama adalah giro syariah. Jadi giro syariah ini yang simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilet giro. Dan giro syariah ini menggunakan akad wadiah atau mudorobah. Yang kedua adalah tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan penarikannya yang dapat dilakukan hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati oleh nasabah dan bank. Seperti itu ya. Dan tetapi tidak bisa ditarik oleh cek atau bilet atau yang lainnya juga. Nah, tabungan syariah ini mendasari akad mudorobah atau wadiah. Yang ketiga adalah deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Kemudian deposito syariah ini memiliki akad tidak memiliki akad wadiah. Mengapa? Karena akad wadiah memungkinkan menitip dana untuk mengambil dana titipannya sewaktu-waktu. Lanjut, pertanyaan ketiga adalah kendala pengembangan dari Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang pertama adalah akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT ini cukup dikenal, tetapi masih saja masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga adalah beberapa BMT ini cenderung memiliki masalah yang sama, misalnya dalam nasabah yang bermasalah. Yang keempat adalah BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan. Upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kelima adalah dalam kegiatan rutin BMT ini cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam adalah dalam upaya untuk mendapatkan nasabah menimbulkan kecenderungan BMT dalam mempertimbangkan besarnya bunga yang pada di bank konvensional ini khususnya untuk jual beli. Yang ketujuh adalah BMT lebih cenderung terhadap Baitul Tamwil daripada Baitul Mal karena lebih banyak menghimpun dana untuk bisnis daripada untuk zakat, infak, dan sodako. Yang kedelapan adalah pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat.
Pertanyaan terakhir adalah perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama adalah pada asuransi syariah adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang fungsinya untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan diinvestasi dana. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas. Yang kedua adalah pada asuransi syariah dengan sistem akadnya yaitu tolong-menolong atau takafuli. Sedangkan asuransi konvensional adalah jual beli. Yang ketiga adalah pada asuransi syariah, sistem investasi dananya berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudorobah, sedangkan asuransi konvensional adalah investasi dananya berdasarkan bunga. Yang keempat adalah pada asuransi syariah, kepemilikan dana yang terkumpul dari nasabah adalah milik peserta. Perusahaan hanya memegang amanah untuk mengelola, sedangkan asuransi konvensional, kepemilikan dana yang terkumpul dari nasabah itu menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Yang kelima adalah pada asuransi syariah, pembayaran klaim dari rekening tabaru yang mana sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan asuransi konvensional, pembayaran klaim dari rekening dana perusahaan. Yang terakhir adalah pada asuransi syariah, keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional adalah keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.